Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang TPA dan Bahasa Inggris UM UNES part yang terakhir ya, atau part yang kelima. So enjoy the video and let's get started. Tapi sebelumnya aku bakal minta bantuan kamu dulu nih buat like, comment, share video ini ya, biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang sudah kita pelajari di part-part sebelumnya, silakan untuk download PDF-nya di description box ya. Jadi bisa dikerjakan dulu sendiri. Oke, jadi yang pertama ini tentang verbal. Di sini kita lihat nih, ini ada beca kendaraan. Jadi kalau misalnya kita lihat hubungannya, beca itu adalah jenis kendaraan gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih, atau bagian dari gitu ya. Yang mana yang kira-kira tepat? Nah, yang tepat itu adalah yang gadis orang. Gadis itu adalah bagian dari orang gitu ya. Bengawan sungai. Bengawannya ini kayak kurang tepat, kurang lengkap gitu ya. Bengawan Solo harusnya kan. Guru murid baja belati kapal perahu kurang tepat juga. Lanjut, Heina anjing hutan. Nah, ini tuh adalah nama lainnya ya. Jadi Heina tuh nama lain anjing hutan. Berarti di sini nama lainnya itu yang paling tepat tuh yang keluai atau musang. Gitu. Sekarang lanjut Chili Santiago. Nah, Chili Santiago ini tuh ibu kota ya. Jadi ibu kota Chili itu Santiago. Sekarang coba cek nih yang ibu kota. Yang mana nih? A salah ya, Indonesia harusnya Jakarta. Nairobi kayaknya juga salah. Mesir, Maroko ini salah juga. Yang benar adalah Sri Lanka, itu tuh ibu kotanya Colombo. Lanjut, tangan besi berperilaku keras itu artinya ya. Berarti yang mana nih? Panjang usus kecewa salah, buah bibir kehormatan enggak ya? Harusnya kan kayak gunjingan gitu ya. Kepala batu, keras kepala, panas hati, marah. Nah ini panas hati yang lebih tepat. Nah lanjut termometer suhu. Termometer alat pengukur suhu. Berarti alat pengukurnya nih, yang paling tepat itu adalah barometer, alat pengukur tekanan udara. Oke lanjut ya ke logika. Hanya Senapati Agung yang memimpin prajurit Singasari dalam peperangan. Hanya Senapati Agung yang memimpin ya. Semua prajurit Singasari yang dipimpin sama Senapati Agung itu tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan. Pangeran Singasari bukan Senapati Agung, bukan, dan tidak tunduk pada perintah Senapati Agung. Oke, berarti dia bukan Senapati Agung, dia juga tidak tunduk. Nah, berarti ya bisa disimpulkan Pangeran Singasari itu ya bukan prajurit gitu ya. Coba cari nih di A sampai E yang kayak gitu pernyataannya. Prajurit yang tidak tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan bukan prajurit Singasari. Pangeran Singasari diperbolehkan memimpin prajurit enggak ya. Senapati Agung tunduk pada perintah enggak. Tidak tunduk pada perintah dalam peperangan. Enggak juga. Ini juga tidak dapat kesimpulan enggak juga. Jadi yang paling tepat yang A ya. Karena kalau prajurit yang enggak tunduk itu ya berarti dia itu bukan prajurit Singasari. Lanjut. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tapi punya nilai gizi yang lebih tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna. Tetapi biasanya tidak segar. Hidangan yang menarik dan bergizi. Nah, yang menarik di sini dari ikan-ikan ini, yang menarik itu adalah si yang ikan kakap merah karena dia bergizi dan indah penampilannya. Berarti ikan kakap merah nih. Yang pertama ikan kakap merah cuma yang B ya. Kalau yang bergizi di sini ikan kakap merah bergizi, ikan tuna enggak, udang nilai gizinya lebih tinggi. Nah, berarti di atas kakap merah. Lalu tuna di atas, bandeng di atas tuna ya. Oke. Jadi di sini yang ada jawabannya yang ikan kakap merah dan udang ya, gitu. Lanjut. Dalam seminggu, semua remaja mendengarkan 10 lagu yang terdiri dari jenis musik tradisional dan modern. Nah, musik tradisional lebih sering didengarkan remaja putri. Oke, berarti kalau ini udah, sisanya musik modern. Nah, kebalikannya remaja putri berarti remaja putra. Berarti remaja putra itu sering mendengarkan musik modern dibandingkan tradisional. Yang paling tepat yang mana? Di sini kalau kita lihat itu yang
Yang C ya, remaja putra kurang mendengarkan musik tradisional, tapi lebih sering mendengarkan musik modern. Gitu. Kalau yang lainnya kurang tepat. Lanjut, setiap kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga. Oke. Oh, ini coret aja nih. Ini coret sama ini coret karena dia sama. Berarti kesimpulannya yang depan sama yang belakang. Setiap kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga. Nah, ini yang A ya. Gitu. Lanjut, setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang diterima di perguruan tinggi. Nah, ini juga sama ya, nilai tinggi. Berarti kesimpulannya depan sama belakang. Setiap siswa yang rajin belajar berpeluang diterima di perguruan tinggi. Yang B. Lanjut, semua peserta ujian mandiri menempuh tes kemampuan dasar. Berarti di sini tuh dia ikut TKD. Sebagian peserta ujian mandiri mengikuti tes kemampuan bidang TKB. Berarti kesimpulannya depannya sebagian ya. Semua ini salah. Berarti yang mana nih? Yang D atau E? Sorry ya, ini nggak ada opsinya, tapi ini A, B, C, D, E. Sebagian peserta ujian mandiri yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. Sebagian peserta ujian mandiri yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak memenuhi tes kemampuan enggak. Nah, ini malah salah ya, harusnya kan yang D. Kalau misalnya dia ikut TKB, dia tidak ikut TKB, yang tidak mengikuti tes kemampuan ini menempuh tes kemampuan dasar. Karena kan semua ya. Jadi walaupun dia nggak ikut TKB, pasti dia ikut TKD gitu. Lanjut, semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Berarti yang sebagian juga ya. Berarti di sini jawabannya itu yang sebagian mahasiswa itu kan pasti berdasi gitu kan. Lalu lainnya itu yang tidak, yang berjas gitu ya. Jadi yang berdasi dan berjas. Yang C ya? Oke. Semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris. Sebagian siswa kelas A mendapatkan nilai tinggi. Jadi sebagian yang dapat nilai tinggi, dia pasti dapat berbahasa Inggris gitu kan. Ini tidak dapat, kurang tepat. Yang mana nih? Oh ini kebalikannya yang dapat ya. Yang lainnya tidak semua nih. Nah, berarti yang A. Lanjut, semua pantai berpasir dan panas. Andi berada di tempat yang tidak berpasir dan tidak panas. Berarti Andi bukan di pantai. Yang C. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian menggunakan atau mengenakan jam tangan. Jadi, berarti di sini itu yang sebagian lagi ya. Semua sementara, semua. Jadi antara D dan E, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan menggunakan kalkulator. Oke, padahal dia nggak boleh menggunakan kalkulator ya, berarti yang D. Pantai yang indah akan menarik banyak wisatawan. Kota Pacitan memiliki banyak pantai yang indah. Kota Madiun tidak memiliki pantai. Berarti sini Kota Pacitan tuh menarik, Kota Madiun enggak gitu ya. Yang mana nih? Kota Pacitan menarik dan Kota Madiun tidak. Yang C ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tentang deret. Katanya sih banyak info UM-UNES tuh nggak boleh pakai ini coretan ya, tapi coba make sure lagi aja. XUX, RXOX. Nah, di sini ada perulangan. Berarti sini kita patut curiga. Berarti ini tuh ya berulang terus. Di sini kita lihat U, R, O. Ini ternyata mundur ya, lebih tepatnya mundur. Kalau aku sih lebih suka kalau ngerjain soal kayak gini tuh ya udah dari yang sebelumnya aja. Jadi kalau di sini O gitu ya. O, PQR. Berarti yang dilewat PQR. Lalu STU gitu ya, yang dilewat ST. Berarti sebelum O itu apa? Sebelum O itu MN ya. Berarti MN dilewat, sini berarti L gitu. Jadi yang A. Lanjut 23, 26, 15, 22, 15, 8. Di sini ini tuh plus 3. 26 ke 19 kurang 7 ya? Ya, berarti di sini plus 3 lagi. Ini min 7. Plus 3, berarti di sini min 7. Plus 3.
Nah, berarti 18 min 7, 11. 11 tambah 3, 14. Yang E. Lanjut, ABD. AB, C-nya dilewat. FG, E-nya jadi lewat ya. FG, H-nya dilewat. J-nya dilewat. M dilewat. N, O dilewat. R dilewat. Berarti sini N dilewat. T-nya dilewat. U, V, W-nya dilewat. X. Jadi U, V, X. C, G, K, O. C, D, E, F, G. D, E, F, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O. P, Q, R. Berarti sini dilewat P, Q, R. S, T, U, V, W gitu ya. Benar kan ya? P, Q, R, S, T, U, V, W. Iya benar. Berarti S, W. Di sini yang paling tepat itu yang C ya. Oke. Lanjut, 32, 31, 30, 20. Oke, ini ternyata loncat ya. 32 ke 30 ini min 2. 30 ke 19 min 11. Kalau ini sama. 20 ke 18 min 2. Nah, ini 19 ke 17 min 2. Kalau ini 18 ke sini berarti min 11. Berarti 7 ya. Itu yang C. Oke, lanjut. Ini yang bahasa Inggris. Oke, National Liberation Movement in many countries succeeded in driving out bla 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 power. Sebenarnya nggak usah tahu artinya, yang penting tahu polanya. Power itu kan noun ya, kekuatan. Dia itu harus diikuti sama adjective. Jadi adjective plus noun. Kamu bisa cek juga video aku yang bahas tentang UM unik bahasa Inggris ya. Di situ juga ada soal-soal bahasa Inggris. Adjective itu ditandai dengan belakangnya tuh al, jadi yang kolonial, yang ini. Lanjut, they listened, bla bla bla, while the examiner gave them direction for part 1. Nah, di sini, ini tuh listen tuh kan verb ya, kata kerja. Dia tuh diikuti apa? Diikuti adverb. Adverb itu ditandai dengan li. Gitu. Jadi kalau tadi adjective itu al, adverb itu keterangan tuh li. Jadi attentively gitu. Lanjut, one of the problems faced by most new students bla 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 to adapt to the new environment in their new school. Nah, one of the problems by most new student ini tuh tunggal ya. Berarti sini is gitu yang E. Each of participants joining the tournament held in Riau. Each itu setiap ya. Each itu setiap, yang itu menunjukkan subjek tunggal. Berarti kita pakai yang kalau have kan untuk yang jamak, berarti pakai yang has. Has apa? Has verb 3. Jadi has verb 3. Jadi has prepared yang B. Lands and house are often the largest single investment that most. Nah, di sini kalau ada kata ever, nah ini tuh adalah namanya adverb of frequency. Keterangan atas frekuensi gitu ya, atas waktu. Nah, biasanya itu tuh diikuti oleh atau ditandai dengan adanya will atau auxiliary. Auxiliary itu berupa will, akan gitu ya. Nah, terus nanti ada ever-nya. Nah, setelah ever itu verb. Jadi ever atau adverb of frequency baru verb. Verbnya di sini make. Berarti yang mana nih? Will duluan. Nah, will duluan, terus evernya nggak di belakang, evernya di tengah. Nah, dia itu diikuti oleh verb. Ya. Nah, verbnya itu yang mana? Nah, ini yang lebih tepat yang D ya. Kalau ini make-nya di sini sebelum, harusnya setelah. Nah, gitu. Jadi auxiliary, will, ditambah ever, ditambah verb. Oke? Lanjut. Nah, ini tuh sebenarnya soal listening ya. Jadi nanti bakal ada satu percakapan, kamu dengerin opsinya apa. Ini contohnya ya. Tapi di sini aku nggak soal nih berarti listening ya, kita baca aja gitu ya. Why does our village always get flood as peak rainy season approach? Jadi kenapa sih desanya itu selalu banjir gitu ya di musim hujan? Apa yang harus kita lakukan? Jadi ini kayak nanyain saran gitu ya. Nah, biasanya kalau sebuah pendapat diawali oleh
I think, in my opinion, gitu ya. Jadi ya udah pasti yang A. I think we should clean the river from the trash. Jadi harus bersihin sungai dari sampah gitu. Terus, well, I'm actually tired of taking a math course. Why? The formula makes me confused. You'd better pay more attention. Itu ada kayak sebuah saran gitu ya. Jadi yang mana nih yang paling tepat? Jadi what do you advise me to do gitu ya. Jadi yang paling tepat sih yang A. Gitu. Jadi sarannya itu apa sih yang harus dilakuin gitu kalau misalnya udah ngerasa lelah banget sama si course matematika. Lanjut, di sini bla bla bla. Well, at least the movie has got 5. Jadi ini kayak suatu rating gitu ya. Cari aja. Kalau nggak dengerin agak susah sih ya. Cuma biasanya ada perulangan sekitar 2 kali gitu ya. Nanti dengerin aja. Jadi sini yang paling tepat tuh yang what do you think the movie is good gitu. Karena di sini ada suatu opini. Oke. Wow, the beehive is getting bigger. I want to cover it. Bla 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 bla. The beast inside it may sting you. Kayak ada suatu kehati-hatian gitu ya. Nah, berarti yang paling tepat tuh yang be careful gitu. Hati-hati. Lebahnya ada di belakang kamu kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada teks. Oke. Jadi di sini pertanyaannya the primary purpose, jadi tujuan utama dari suatu teksnya gitu ya. Kita lihat lebih ke paragraf 1 sih. The third communication portion of the Electronic Communication Privacy Act, jadi itu bahas tentang undang-undang privacy gitu ya. Create statutory privacy right. Nah, membuat undang-undang privacy untuk si customer and subscriber to computer network service provider. Untuk jaringan komputer untuk penyedia layanan jaringan komputer gitu. Nah, berarti di sini tuh ada kayak suatu tujuan gitu ya. Suatu tujuan atas undang-undang ini gitu ya. Untuk apa? To understand these gaps, mempertimbangkan legal protection gitu ya. Terus base-nya itu pakai Fourth Amendment gitu. Jadi di sini lebih tepat sih yang menjelaskan mengenai tujuannya ya. Yang mana nih? Describe the difficulty obtaining search warrant, enggak. Debate, emang di sini ada pro cons? Enggak juga. Kalau misalnya cek secara keseluruhan enggak ada pro cons. Qualify and explain the purpose of HPA, ini benar ya. Mengkualifikasikan dan menerangkan tujuan dari HPA-nya gitu ya. Oke, terus ini yang DE juga kurang tepat. Lanjut, the author most likely mentioned that our homes in the physical world gitu ya. Jadi rumah kita dalam dunia nyata gitu ya. Di paragraf 1 coba nih kita cari yang ada tulisan our homes. Nah ini. Kita baca dari ini. In broad sense, HPA fills the gap. Jadi mengisi kesenjangan dalam ketidakpastian aplikasi Fourth Amendment protection to cyberspace. Untuk mengerti these gaps, consider the legal, mempertimbangkan proteksi legal yang kita punya di rumah. The Fourth Amendment menjelaskan secara jelas gitu ya, protects our homes in the physical world. Jadi melindungi rumah kita dari dunia fisik. Absent special circumstance, the government must first obtain, memperoleh jaminan sebelum search. When we use a computer network such as the internet, however, we don't have a physical home. Oke. Jadi kayak perlu ada perlindungan atas rumah fisik tersebut gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, coba yang A, menawarkan tempat kesenjangan yang mengisi Fourth Amendment, mengingatkan pembaca perbedaan antara real home and cyber home, menerangkan kenapa ada kekurangan insentif untuk pemerintah. Enggak ya. Kenapa jadi ke pemerintah? Ini juga nggak jelasin rinci ya. Ini juga enggak. Address bertujuan dalam contrast between relative simplicity protecting a physical object as opposed to the uncertain protection of computer memory. Kalau di sini kita lihat ada uncertain ya. Jadi sebuah ketidakpastian gitu ya atas perlindungan komputer memori. Jadi benar gitu ya. Terhadap si physical world-nya itu tuh harus dilindungi. Makanya ngerasa ada ketidakpastian perlindungan. Jadi yang D sih.
membedakan rumah kita dari rumah pemerintah. Enggak juga. Lanjut, according to the author, the Fourth Amendment had what kind of effect on cyberspace privacy right? Before the HPA. Nah, karena tadi ada uncertain, ketidakpastian gitu ya, atas si Fourth Amendment-nya, itu berarti apa nih? Momentus enggak ambigus ya, lebih ke ambigu gitu ya. Masih menjadi suatu hal yang ambigu gitu. Oke, untuk yang terakhir ini dijadikan soal tantangan ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti aku bakal love untuk jawaban yang tepat. Lanjut, ini 3 soal terakhir. The importance of the hand and more generally of the body in children's acquisition of arithmetic. Nah, di sini the importance of the hand and more generally ini udah subjek gitu ya. In children's acquisition ini masih subjek. Di sini harus ada apa kalau dalam suatu kalimat ada predikat gitu ya. Lalu ada objek, ada keterangan. Di sini berarti harus ada predikat dulu. Kalau predikat di sini yang paling tepat apa nih? Yang diawali dengan auxiliary ya. Auxiliary, terus ada adverb. Auxiliary, terus ada adverb. Di sini auxiliary-nya pakai yang can, berarti yang BDE udah salah. Can, nah terus adverb-nya itu tadi apa? Ditandai dengan adanya li, gitu ya. Jadi can hardly. Lanjut, bla 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 main process involved in virtually all manufacturing. Nah, di sini ada proses pakai S, berarti ini jamak. Berarti ya lebih dari satu gitu ya. Yang paling tepat itu ya, there are 3. Gitu. Lanjut, terakhir ya, elementary schools in the United States provide formal education. Jadi di sini tuh formal education-nya meliputi apa aja? Ternyata ada arithmetic, science, social science, communication skills, yang meliputi reading, writing, spelling. Jadi itu kayak menyebutkan. Yang paling tepat yang mana nih? Sebenarnya sama aja nih ABCDE, cuma yang paling benar yang mana gitu ya, ini dibalik-balik aja. Nah, ingatnya gini sih, kalau aku itu tuh pakai yang in S aja. In S. In such basic subject as arithmetic gitu ya. Contohnya, jadi seperti subjek dasar, contohnya adalah arithmetic, science, social science gitu ya. Jadi in S yang C. Nah, udah sih gitu aja guys untuk pembahasan soal UM-UNES-nya. Cukup panjang ya, tapi semoga bermanfaat dan semoga kamu lancar ya untuk UM-UNES-nya. Mungkin beberapa teman-teman sudah UM-UNES yang langsung kampus, tapi buat yang online juga tetap semangat. Pokoknya berikan yang terbaik, jujur aja dan pede aja. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya ada kesalahan dalam menjawab soal, mohon dikoreksi. Aku terbuka banget gitu ya. Terima kasih juga udah nonton sampai akhir. Semoga lolos di UM-UNES-nya. Thank you for watching and bye.